Selamat malam Mbak Aci. Perkenalkan nama saya Nanta Yuda Prastia, NIM B1K1005056. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya atau proyek akhir saya dengan judul Analysis and Prediction Diabetes with Medical and Demographic Data. Lalu dataset yang saya ambil dari Kaggle. Terdapat data analisis. Langkah pertama, memahami data dengan lebih mendalam. Lalu pemeriksaan data, melihat dataset untuk memahami isinya dan mengidentifikasi masalah potensial. Lalu saya lakukan pengecekan data, memeriksa keberadaan data yang hilang, data yang tidak relevan, dan melakukan pembersihan jika diperlukan. Visualisasi data, membuat visualisasi data untuk memahami karakteristik dan pola yang ada dalam dataset. Lalu di seleksi fitur, memilih fitur atau variabel yang paling relevan dan signifikan untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Pencarian tren, hubungan dan korelasi untuk mencari pola atau hubungan antara variabel. Setelah itu, saya membuat kesimpulan dan prediksi dari pemahaman yang didapat dari analisis sebelumnya, membuat kesimpulan atau temuan yang signifikan. Selanjutnya ada beberapa yang harus saya import. Import beberapa pustaka yang umumnya digunakan dalam analisis data dan pemrosesan di lingkungan Python, khususnya dalam Google Colab. Pada ini memberikan fondasi untuk memulai analisis data, termasuk membaca, memproses, dan memvisualisasikan data. Lalu code file upload merupakan perintah khusus yang digunakan Google Colab untuk mengunggah file dari perangkat lokal ke sesi notebook di Google Colab. Selanjutnya kita masuk ke data analysis. Pada code ini, kode perintah pdread CSV digunakan untuk membaca file CSV yang bernama diabetesprediction.csv dan menyimpannya ke dalam data frame DF menggunakan pustaka pandas. Lalu perintah df digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertama dari data frame df. Selanjutnya df info digunakan untuk menyajikan informasi terkait struktur data di dalam data frame df, termasuk total baris, daftar kolom beserta tipe datanya, serta jumlah nilai non dalam setiap kolom. Df describe akan memberikan ringkasan statistik dari kolom-kolom numerik dalam data frame df. Ini datanya. Langsung saja ke df kolom. Untuk mengetahui daftar df kolom ini, untuk mengetahui daftar kolom yang tersedia dalam data frame df menggunakan atribut kolom. Ini akan memberikan daftar nama kolom yang ada dalam data frame tersebut. Jika menjalankan df.kolom, akan mendapatkan keluaran yang berisi daftar nama-nama kolom yang ada dalam dataset. df is null. df is null gunakan untuk mengecek jumlah nilai nol atau kosong dalam setiap kolom dari data frame df. Lalu selanjutnya kita masuk ke data visualization. Dapat code conplot untuk membuat plot jumlah pengamatan dalam kolom diabetes dalam data frame, terutama dalam data frame df.
Lalu terdapat gambar atau data yang sudah ditampilkan dari number of patient diagnosis with diabetes disease sekian, 191.500, number of patient not diagnosis with diabetes disease 8.500. Ini datanya. Lalu selanjutnya ini membuat plot jumlah pengamatan dalam kolom gender di data frame CF. Setelah itu menggunakan value count untuk menghitung jumlah nilai dalam kolom gender yang mewakili jumlah pasien yang memiliki nilai M atau male, F atau female, dan O atau other dalam kolom tersebut. Ini datanya. Number of patient diagnosis male dapat 58.552, sedangkan number of patient not diagnosis female 41.430. Selanjutnya ini sama seperti tadi ya, cuman ini dalam kolom smoking history. Kalau terdapat data seperti ini, history ke date are never 35.095, lalu no infonya 35.816, current 9.286, former 9.352. Lalu dalam kode SNS catplot digunakan untuk membuat plot kategori yang memungkinkan untuk memvisualisasikan hubungan antara variabel kategori yang berbeda dalam dataset. Dalam kasus ini, menggunakan perintah tersebut untuk membuat plot antara variabel age, gender, dan diabetes dengan menggunakan X sama dengan age dan Y sama dengan gender. Plot tersebut akan menunjukkan distribusi data age terhadap gender, sedangkan U diabetes akan membagi data berdasarkan kategori diabetes dan mungkin akan memberikan warna yang berbeda untuk setiap kategori tersebut pada plot. Ini datanya. Selanjutnya perintah ini def gender diabetes age ini dibagi ya perintahnya. Def gender diabetes age merupakan langkah pertama di mana memilih kolom gender, diabetes, dan age dari data frame. Selanjutnya group by, ini langkah kedua, di mana menggunakan group by untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom diabetes dan gender, dan menggunakan S-index false agar hasilnya tidak membuat kolom yang digunakan untuk grouping menjadi indeks. Lalu count, setelah mengelompokkan data, menggunakan fungsi count untuk menghitung jumlah data pada setiap kombinasi diabetes dan gender. Short value di sini, short value diabetes, false, untuk mengurutkan hasil berdasarkan kolom diabetes secara menurun, sehingga hasilnya akan ditampilkan dari kombinasi diabetes yang memiliki jumlah data terbanyak. Ini kurang lebih juga sama seperti yang saya sampaikan tadi atau saya
presentasikan tadi. Lalu kita masuk dalam SNS Fast Script. Perintah SNS Fast Script digunakan untuk membuat grid dari subplot berdasarkan kolom diabetes dan gender dari data frame DF. Lalu Gmap ini digunakan untuk memetakan histogram dari kolom H ke setiap subplot dalam grid dengan warna histogram yang ditetapkan sebagai merah. Lalu PLT subplot adjust menyesuaikan tata letak untuk memberikan ruang bagi judul utama. Lalu ada gfix subtitle menambahkan judul utama ke seluruh grid. Dan ini datanya. Ini juga sama seperti tadi yang saya sampaikan. Kita lanjut aja. SNS join plot digunakan untuk membuat plot gabungan antara dua variabel. Dalam hal ini saya menggunakan variabel hypertension dan heart disease serta menunjukkan distribusi mereka dalam bentuk scatter plot dan histogram. X sama dengan hypertension, Y sama dengan heart disease, menetapkan hypertension sebagai sumbu X dan heart disease sebagai sumbu Y. Data DF di sini sebagai sumber. Lalu KNREG menambahkan garis regresi ke dalam scatter plot yang menunjukkan tren atau linear antara kedua variabel. Lalu ini datanya. Lalu ini data dari gender, variabel HbA1c levelnya. Ini juga join plot dari BMI dan HbA1c levelnya. Lalu kita masuk ke sini perintah SNS plot. Perintah SNS plot digunakan untuk membuat histogram dari satu variabel. Kalau yang tadi kan dua variabel X sama Y. Kalau ini cuma satu. Dalam hal ini tuh blood glucose level atau tingkat glukosa darah dari data frame DF. DF blood glucose level ini memilih kolom tersebut dari data frame DF untuk digunakan dalam pembuatan histogram. Lalu KDE-nya itu menambahkan estimasi kepadatan kernel ke histogram menunjukkan perkiraan distribusi kepadatan probabilitas. Lalu ini datanya. Setelah itu kita masuk ke observasi. DFED jadi tadi menampilkan data kurang lebih 3 data. Gender, age, hypertension, heart disease, smoking history, BMI, HbA1c level, lalu fungsi pdgdamis untuk membuat kolom-kolom baru yang mengkodekan variabel kategori sebagai variabel
dummy atau female. Lalu ini untuk membuat variabel dummy dari kolom gender dengan menambahkan awalan gender pada kolom baru yang dihasilkan. Setiap nilai untuk kolom gender akan dipecah menjadi kolom baru untuk menunjukkan keberadaan atau ketiadaan nilai tersebut. PD concat ini untuk menggabungkan data frame asli DF dengan data frame yang dihasilkan dari PD dummies berdasarkan kolom gendernya. Lalu kita df get, muncul datanya, kita df describe. Untuk df describe ini menampilkan statistik deskriptif dari kolom-kolom numerik dalam data frame. Ini akan memberikan ringkasan statistik seperti rata-ratanya, standar deviasi, nilai minimum, kuartil, dan nilai maksimum dari setiap kolom numerik. Lalu perintah drop di sini untuk menghapus kolom gender dan diabetes dari data frame df dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel x. Lalu perintah xcor ini menghasilkan data frame korelasi yang menunjukkan nilai korelasi antara kolom. Dalam X, nilai korelasi berkisar -1 hingga 1, di mana nilai 1 menunjukkan korelasi positif sempurna, lalu nilai -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna. Nilai 0 menunjukkan tidak adanya korelasi linear antara dua variabel. Lalu ini hasilnya. Kita masuk ke dalam kode ini. Relative figure gunakan untuk mengaturkan figur plot yang akan digunakan. Lalu SNS headmap berfungsi untuk pembuatan headmap dengan menggunakan matriks kolerasi core, penambahan parameter seperti CBR, square, anode, FMT, node, KWS, dan CMAP menyelesaikan tampilan. Lalu ini data yang dapat saya beri. Setelah semuanya selesai, kita import modul lagi. Terdapat operasi score digunakan untuk mengukur operasi prediksi dari modul klasifikasi. Ada train test split digunakan untuk membagi dataset, jadi pelatihan dan pengujian, classification report, memberikan laporan berbagai metrik evaluasi. Terus ada conversion metric digunakan untuk membuat metrik. Lalu ada linear model, logistic regression, model regresi logistik yang merupakan model klasifikasi linear. Lalu ada SVG, linear SVG, model support vector machine untuk mengklasifikasi fungsi kernel dan linear. Lalu ada random forest classifier, klasifikasi berbasis ensemble menggunakan pohon keputusan.
ada push classifier, begin classifier, ensemble lainnya untuk klasifikasi, lalu K-Nickboard classifier, model klasifikasi berbasis K-nearest Nickboard, lalu ada Gaussian NP, Naive Bayes, data untuk data dengan distribusi Gaussian, perceptron, SGD classifier, algoritma perceptron dan stochastic gradient descent, decision tree classifier, model menggunakan model klasifikasi pohon keputusan. Lalu kita train. Dan test split dari Scalern untuk membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian untuk fitur X dan target Y. Ini membagi data menjadi 4 subset. Yang pertama X-train, set pelatihan untuk fitur, lalu ada X-test, set pengujian untuk fitur, Y-train, set pelatihan untuk target, Y-test, set pengujian untuk target, lalu ini hasilnya. Terdapat 70.000,10, 70.000, 70.000,10, 70.000. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata maupun tindakan perilaku, saya mohon maaf. Terima kasih.